ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awdi wa syahada wa sadihin khususan lil imam qutbil maqam sultan lil awdiyah Sayyid Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyid al-Imam Abi Yazid al-Bustami wa ila ruhi qutbil ulumi Sayyid al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman al-Madani Sayyid Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah al-Banjari Sayyid Syekh al-Banjari Sayyid Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Ajis وخصوصا إلى روي سيد الإمام يحيى بن شرب النووي سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام شيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفالمباني وسيد الشيخ Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani wa bi ali sanadina al-muttasil ilaihim wa ila ruhi sayyidina al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi sayyidina al-habib alwi ammil faqih sayyidina al-habib Abdurrahman bin Muhammad as-Saghab sayyidina al-habib Abdullah bin Abi Bakr al-Idrus al-Akbar Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Abdurrahman al-Sakran Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Abdullah al-Idrus al-Adani Sayyidina al-Habib Syekh bin Abdullah al-Idrus Sayyidina al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Muhdar Sayyidina al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas Sayyidina Syekh Ali bin Abdullah Bawra Sayyidina al-Habib Ahmad bin Zain al-Hamid Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Salim as-Saghab Sahibil Inat Sayyidina al-Habib Abdurrahman al-Jafari Sahib al-Tarus Sayyidina al-Habib Husin bin Abi Bakr al-Idrus Sahib Sayyidina al-Habib Ali bin Muhammad Syekhihi Sayyidina al-Habib Abi Bakr al-Attas Sayyidina Syekh Muhammad Amin al-Qutbi Sayyidina al-Habib Muhammad bin Ali bin Sayyidina Syekh Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani Sayyidina Syekh ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdullah Hasan arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhina Allah al-Karim yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina auladina zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحي أجسادنا ونوّر قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائب وشر الدنيا وشر الآخرة ورزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا
wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin wa hafazna hifzal mursalin wa ja'alna minal ulama'il amilin wa min awliyikal muttaqin. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habiballah. Salatu wassalamu alaika ya khaira khalqillah. Salatu wassalamu alaika ya imam al-anbiya wal mursalin. Salatu wassalamu alaika ya khataman nabiyyin. Assalamu alaika ya rahmatan lil alamin. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mu'minu man yuhibbul lil mu'minin kama yuhibbu li nafsihi. Artinya, bermula orang mukmin itu, yaitu kasih bagi orang mukmin seperti yang kasih ia bagi dirinya. Maksudnya, orang mukmin yang sejati, orang mukmin yang sempurna ialah orang yang mencintai orang mukmin yang lainnya, walaupun berbeda suku, walaupun berbeda warna kulit, walaupun berbeda kasta, walaupun berbeda turunan. Dia mencintai orang mukmin tersebut kama yuhibbu li nafsi, seperti dia mencintai dirinya. Dia mencintai, suka, menginginkan dirinya tidak sakit. Maka demikian juga dia tidak suka, dia tidak ingin orang mukmin yang lain sakit. Dia tidak suka dan tidak menginginkan dirinya tidak dihargai dan tidak dihormati. Maka seperti itulah dia punya keinginan agar saudaranya yang beriman yang lain dia tidak suka kalau tidak dihormati dan tidak dihargai. Demikianlah seterusnya. Begitulah sikap orang mukmin sejati. Begitulah sikap orang yang beriman yang sempurna. Mudahkah untuk mencapai nenggai ini? Kada mudah. Kada mudah. Terus apa cukup dengan pengetahuan? Pengetahuan adalah sebuah modal awal. Modal awal. Pengetahuan itu adalah pokok. Dia harus tahu dulu. Orang beriman ini dalam pandangan Allah kayak apa? Dalam pandangan Rasulullah kayak apa? Dalam pandangan agama kayak apa? Nah, kita pelajari dulu. Nah, setelah kita mempelajari itu, kita paham
bahwa ternyata orang yang beriman yang lain dari diri kita itu adalah bagaikan diri kita sendiri. Bagaikan diri kita sendiri. Sebagaimana diri kita tidak ingin susah, maka kita pun tidak ingin susah orang mukmin yang lain. Sebagaimana kita ingin diri kita ini senang dan bahagia, maka kita pun suka orang yang beriman yang lain senang dan bahagia. Permasalahannya ada, bukan di pengetahuan, cukup di ilmu, tapi permasalahannya ada di dada kita. Permasalahannya itu ada di dada kita, di hati kita. Orang yang bisa al-mu'min may yuhibbu lil mu'min kama yuhibbu li nafsihi ini adalah orang yang hatinya ini sudah bersih. Kalau dalam ilmu tasawuf, orang bisa mencapai nang gaya ini setelah orang ini ditarbiyah. Setelah orang ini dididik. Dididik oleh siapa? Dididik oleh gurunya dan mursyidnya. Kenapa? Karena selama di dalam diri ini ada kotoran, apalagi kotoran penyakitnya itu adalah hasad, yang hasad ini merupakan ummahatul kabair, ummahatu amradil qulub, ibunya, sumbernya penyakit hati. Ini kada kaware. Al-mu'min yuhibbu lil mu'min kama yuhibbu li nafsihi. Kada akan bisa kalau di dalam hatinya masih ada sifat hasad. Napa hasad? Macam-macam ta'rif ulama. Bahasa kita nang ringan dulu, hasad itu adalah hati kita kada nyaman melihat orang lain dapat nikmat. Tingkat hasadnya berbeda-beda. Apabila hasadnya lebih tinggi, ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, al-hasadu tamannil abdi tamanni zawalin ni'matil ghairi. Hasad itu adalah keinginan agar hilang kenikmatan orang lain yang sudah diberikan Allah kepadanya. Itu hasad. Selama dalam hati kita ini ada sifat hasad, melihat orang lain senang, hati kada nyaman, kada kawa, maka ini berarti kita belum menjadi mukmin. Paham? Kita kawa merasakan, kada usah orang lain, kita kawa merasakan. Selama hati kita ada perasaan kada nyaman ketika orang lain dapat nikmat, apakah orang lain itu kawan kita sendiri, apakah orang lain itu orang sekampung, apakah orang lain itu sedaerah, ataupun orang lain itu musuh kita sendiri. Nyaman? Oh, kada mudah. Makanya disebut Nabi al-mu'min, mukmin yang sempurna. Hilangkan dulu di dalam hati kita sifat hasad. Mau kada mau, kita harus menjalani
atau memprogramkan sekaligus melaksanakan program itu yang disebut dengan program tathirul qalbi. Kita punya program dulu membersihkan hati. Walaupun yang disebut oleh Imam Al-Ghazali programnya itu tawilun, membutuhkan waktu yang panjang. Walaupun programnya itu kata Imam Al-Ghazali ghamidun, sulit. Tapi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Sesulit apapun, sesusah apapun, apabila mau berjuang, mau bermujahadah, Allah pasti memudahkan dan menghasilkan sesuai janjinya tadi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Asal mau mujahadah. Kayak apa caranya mujahadah? Sudah. Berjuang melawan hawa nafsu. Caranya lawan dulu nafsu. Lawanlah dulu nafsu itu. Jangan dituruti nang gaya apa aja. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima wa inhuma mahadaka nushan fattahimi wa khalifin nafsa wa syaitana. Jangan engkau turuti, lawan nafsu dan syaitan. Wa inhuma mahadakan nusa. Sekalipun syaitan dan nafsu itu kadang-kadang membungkusnya dengan kebaikan. Sekalipun nafsu itu kadang-kadang membungkusnya dengan nasihat. Kalau itu nafsu, itu bisikan syaitan, khalifi. Ini tuh. Nah, berjuang melawan hawa nafsu, melawan syaitan. Karena ini pungkalanya. Dan ini ada di dalam diri kita. Musuh di dalam selimut. Yang disebut oleh Rasulullah di dalam hadis. Hadis itu ada dalam kitab Risalatul Mu'awanah dan kitab yang lain. A'da aduwika nafsuka baina jambaika. Paling berat musuhmu itu adalah nafsumu yang ada di dua sampingmu, yang ada di dadamu. Ini yang paling berat salah musuhmu. Musuhnya salah kada kelihatan. Musuhnya di dalam diri kita, kita sangat kesulitan. Iyalah, sob. Ini musuh kada kelihatan. Di dalam diri kita, bolang. Kayak apa kita melawan? Kada ada cara lain, kecuali minta pertolongan Allah. Satu. Minta tolong lawan orang yang melihat mereka, lawan Allah yang melihat musuh kita, dan musuh kita kada melihat dia. Kita kada melihat nafsu, kita kada melihat syaitan, kada kawa melawan, ngali. Minta tolong lawan Allah, yang Allah itu melihat syaitan, melihat nafsu, nafsu dan syaitan kada melihat Allah. Maka permusuhan kita menang. Caranya minta tolong lawan Allah kada lain dengan cara doa dan zikir. Doa dan zikir. Zikir ini solahai yang masuk dalam thariqat. Caranya masuk dalam zikir. Maka para ulama sufi mengatakan az-zikru
saiful muridin. Az-zikru saiful muridin. Zikir itulah pedangnya seorang murid dalam mengalahkan musuh yang bernama nafsu dan syaitan. Zikir. Kayak apa zikirnya? Oh, zikirnya sesuai bimbingan guru. Maka inilah yang disebut dengan berthariqat. Masuklah dalam sebuah thariqat supaya zikirnya ini mengerti kita nang gaya apa cara berzikirnya, berapa jumlahnya, tempatnya di mana. Ini guru nang mengerti tentang ini. Bisalah dengan zikir umum, kada bisa. Kada bisa pada. Dalam pengertian kalau kita bikin senjata, bukan tidak bisa untuk mencari pahala zikir. Paham salah? Kalau mencari pahala zikir, ya bisa lah. Tapi kalau kita olah pedang, kada bisa. Nang memberi pedang siapa? Memakai pedang itu caranya kayak apa? Ini kita hari diberi pedang, pedangnya ada, bisalah kita memakai. Mun kada dipadahi caranya, kada bisa. Timbul-timbul seorang nang luka. Salah ya kalau? Nah ini, iya nang orang berzikir tanpa bimbingan guru, iya nang gila. Menyengsarakan dirinya. Kenapa? Karena merasa dirinya bisa aja. Salah. Orang guru nang membimbing. Nah padangnya, landapnya sekian, tebalnya sekian, cara memainkan kayak begini. Itu. Makanya tadi az-zikru saiful muridin. Nah ini kawa lewat thariqat. Lewat thariqat. Oh kita sudah, oh ada thariqat kita yang disebut dengan thariqatul jamiah, cukup sudah. Cuma tinggal memahami, itu sudah zikir mantap. Itu sudah kau mengalahkan syaitan. Aja orang kesurupan apa ikam, cukup itu aja. Kadang alih-alih az-zikru saiful muridin. Zikir inilah pedangnya. Nah selebihnya ada istighfar, ada sholawat. Nah ini penguraiannya panjang. Lamun sholawat itu kan gampang. As-salatu alayya tuhratun. Kata Nabi, sholawat kepadaku itu adalah pembersih, penyuci. Adapun istighfar, istighfar itu kata Rasulullah, hati itu la yasda'u, hati itu bisa bertagar, kama yasda'u sikin, sebagaimana pisau bisa bertagar. Nah pisau ini akan bisa bersih kalau dia dibersihkan. Kada mungkin bersih sendiri. Maka bersihkanlah tagar hatimu, kata Rasulullah, bil istighfar. Nah, apa dulu ban? Makanya tarekat tuh benai. Pahamlah, istighfar dulu. Kadang mau kada istighfar, bersih dulu tagarnya. Setelah tagar itu bersih, langsung bersih salah. Kada, ada bakas-bakasnya kalau. Nah, lalu berzikir. Bersih, mengkilap belum. Belum. Kenapa sholat? Iya sholat. Ini ibarat nih nawasi benai. Ini diampalas dulu tagarnya. Setelah dihampalas, lalu dibakar lawan api. Supaya nampak tagar-tagar nang di dalam keluaran. Paham salah?
Melawan api itu soalnya nang di dalam tuh keluaran tuh bersih lah, udah bersih kelihatan, tapi kada mengkilap, tagar hilang, habis tinggal tinggal mengkilapi buat ke banyu bersih lah, solah bersih. Melicinnya aja lagi mana, hibah bersih bunda. Itulah yang disebut dengan taharatul qulub, kesucian hati. Tapi mengatakan kata Imam Al-Ghazali, tawilah wa zamanuhu tawilatun, waktunya butuh panjang. Kadamun butuh lang panjang membutuhkan waktu yang panjang. Artinya kada cukup sebulan, kada cukup 2 bulan, bahkan mungkin setahun kada cukup, membutuhkan waktu yang panjang. Istighfar, zikir, sholawat, itu jadi itu sudah cukup sebagai alat yang disebut dengan tathhirul qalbi. Paham? Wan paham wan? Min paham? Mar, penting. Zikir, istighfar, zikir, sholawat. Makanya semua tarekat pasti 3 itu ada. Pasti ada. Zikir, istighfar, zikir, sholawat. Karena inilah. Nah, selama ini kada dikelola dengan bagus, mujahadah tidak ada, melawan hawa nafsu kada ada, maka taharatul qulub sulit untuk dicapai. Apabila taharatul qulub kada tercapai, maka hasad ada di dalam diri kita. Selama hasad masih ada, hadis ini kada kawa dipakai, kada kawa memakai. Al-mu'minu man yuhibbun lil mu'minin. Kita tanyakan sholah, kenapa hei orang-orang wow kalian sangat benci kepada kami? Apa karena hanya berbeda? Apa karena kita hanya berbeda paham sehingga sedemikian rupa kalian membenci? Kalau kalian membenci kami orang beriman, mana al-mu'minu yuhibbulil mu'min. Atau jangan-jangan hasadan min indi anfusihim, karena ada iri dengki, hasad di dalam jiwa mereka. Ajar si A atau A kada katuju lawan kita benci, nah pajar aku bersalah kada, mengganggu inya kada, menyakiti inya kada, bahkan kadang-kadang aku membantu inya, kenapa aku dibenci? Ada apa? Oh, jawabannya kadang alih ya, hasadan min indi anfusihim. Ada hasad di dalam hati mereka. Nah, manakah dia orangnya? Tuan guru kah? Keluarga kah? Kawan kah? Bila sudah ada, kada nyaman, benci, kada senang lawan diri kita, padahal kita tidak membuat hal-hal yang membuat mereka benci, berarti ada hasadan indahum. Paham salah? Mominan dui paham? Ada paham? Nah itu. Berarti apa ban? Qalilam ma yu'minun. Al-muslimun kasiruna. Orang Islam itu banyak. Namun qalilam ma yu'minun. Yang beriman bujur-bujur daripada orang yang
Banyak dari orang Islam ini qalilan, sedikit. Allahumma ja'alni minal qalil. Dan lagi, nah ya pulang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tiada beriman seseorang daripada kamu hingga kasih ia bagi saudaranya yang mukmin itu seperti yang kasih ia bagi dirinya. Sama lawan di atas secara makna. Cuma memperjelas saja. La yu'minu ini dalam tafsirnya benar bukan kada beriman. La yu'minu imanan kamilan. Di David. La yu'minu imanan kamilan. Bukan berarti kada beriman lah, beriman aja. Cuma imannya kada sempurna. Itu dalam kitab-kitab kayak itu tafsirnya. La yu'minu ahadukum ay la yu'minu imanan kamilan ahadukum. Kada sempurna iman seseorang kalian kecuali mencintai ia kepada saudaranya yang mukmin seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini benar kadada, benar bakal lahir kadada, apa kadada, orang ngaran orang beriman dak. Kalau nanggai ini rahmatai orang beriman, maka benar Islam itu indah. Islam datang demi untuk kedamaian. Islam itu datang demi untuk ketentraman. Islam itu datang demi untuk kemakmuran. Islam itu datang untuk keadilan. Islam itu datang untuk keindahan hidup. Tapi mukmin lamun sama orang beriman becakut kan pada orang Islam ya mulai bahari becakut ya nang dicakutakan barangnya mulai itu aja paham salah mulai bahari itu aja nang dicakutakan itu aja nang dihualakan makanya ini kada perlu udah lewat dengan aja dah biar hanya benci lawan maulid berhimmat membahas murang bahari sudah lucut membahas kada jer inya nang memulai nah itu tupang tak lamun bahari itu benar bahasa orang wahin itu kada masif nang wahin ini nang dahur salah inya lewat media sosial. Mau kada mau kita harus melawan jua. Kenapa? Nang ini benar pasarnya ini dah mau media sosial ini dibaca orang nang belajar, ada nang kada belajar, ada nang tahu agama, ada nang kada ngerti agama, begitu mendengar ya aja. Maulid tidak ada diajarkan oleh Rasulullah. Kalau memang itu baik, maka Rasulullah pasti melaksanakan. Kalau memang itu baik, sahabat pasti melaksanakan. Kalau memang itu baik, para tabi'in pasti melaksanakan. Buktinya Rasulullah kada bermaulid, sahabat kada bermaulid, para tabi'in kada bermaulid. Kenapa kalian bermaulid? Apa jawabannya? Jawabannya kadang alih kada buhan kalian nang ada pintar. Kenapa? Coba belajar bujur-bujur agama. Apa yang tidak dilakukan Nabi bukan berarti dilarang. Apalagi kada dilakukan sahabat.
apalagi kada dilakukan oleh tabi'in. Li'anna tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fi'lin minal af'al laisa dalilan ala tahrimihi. Apapun yang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada perbuatan itu bukan sebagai dalil atas haramnya perbuatan itu. Itu benar kaidah. Siapa mula kaidah? Al ulama, ittifaqul ulama ala hazihil qaidah ghairal wahabiyah. Nah sekarang sila. Kenapa hati-hati kalian? Haramahullah ala ma ahallallah. Kenapa kalian mengharamkan atas apa yang dihalalkan oleh Allah? Ngeri. Menghadiri undangan maulid haram. Memakan makanan orang maulid haram. Ma daliluhu ala dzalik? Al-murtaddu man harrama ma ahallallah. Orang murtad itu adalah orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mana dalilmu yang mengharamkan ini? Kalau hanya dalil mengada-ada, mereka-reka, hati-hati. Hati-hati. Nya kalimatnya gitu tarsuneh. Dan kalimat itu sebenarnya ucapan orang Yahudi. Di Quran memang. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Jikalau itu baik, mereka sudah berdahulu melaksanakan. Kalimatnya simpel. Mereka kada melaksanakan bukan berarti menunjukkan haram. Mungkin ada alasan keadaan yang tidak mendukung untuk melaksanakan itu. Kayaknya ini hati-hati. Hati-hati. Ini gencar-gencarnya benar. Paham? Salah. Gencar-gencarnya salah di seluruh dunia, bukannya di Indonesia. Zu'ama'uhum wa ulama'uhum. Pahamlah. Zu'ama mereka, ulama mereka mulai dulu sampai sekarang di mana-mana sibuk. Sibuk apa? Kepanasan sehingga mengigau mengatakan orang-orang maulid melakukan bid'ah sesat. Kalau sudah sesat makanannya haram. Itu. Pacu baikam simbolakan meneh. Pacu baikam. Ittifaq maulid itu haram, dilarang, itu hanya orang Wahabi. Selain mereka minas salaf, ulama abad pertama sampai sekarang itu khilafiyah bainal mujizin wa bainal mani'in. Antara yang membolehkan dan antara yang melarang. Paham salah? Tapi al-mani'in yang mereka nang melarang itu tidak sampai mengatakan syirik, tidak sampai mengatakan makanannya haram, itu kan sampai. Alasannya pun benar variasi, kada se-ekstrim Wahabi. Dan sekarang siapa nang diikuti? Yang mereka katakan ulama salaf, ternyata ulama salaf mulai dang kadada nang madahkannya haram dan dada. Paham? Nang yang mengatakan boleh
ulama nang maulid ni ulama ul muhaddisin wal mufassirin wal fuqaha wasufiyah. Bukan kaleng-kaleng benar. Ulama ahli hadis, Imam Kastolani, imam-imam yang lain, Imam Nawawi muriakan. Ahli hadis kan? Mangkada mengerti kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Mangkada mengerti man ahdasa fi amrina ma laysa minna fahuwa rad. Bah. Separuh otak kepindaran gian kada ada apa-apanya. Separuh mereka kada ada salah. Inya kata-kata ini kan mau lah kita mau tuh nih. Kita kan kon jawab, apalagi orang awam. Lamun maulid itu na baik, niscaya digawe oleh Rasulullah. Lamun maulid itu baik, digawe oleh sahabat. Lamun maulid itu baik, digawe oleh imam na empat. Sekarang Nabi, sahabat, tabiin, imam-imam nang empat adalah bermaulid, adalah gawe. Pemintarnya bonek nih, kayaknya bepada cinta loh. Mereka lebih cinta, mereka lebih hebat. Wah, gitu soalnya kata-katanya bahasa orang ini pembodohan kalimat, sehingga orang nang kada mengerti ilmu agama iilih jar. Nah itu itu nang jadi bahaya. Nah, paham lah re. Nang kita nang mengaji nuntut ilmu ini nang harus menjelaskan. Paham sudah? Mar jawabannya paham? Wan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita benci kalau Wahabi? Enggak. Kada benci kita lawan Wahabi. Soalnya kita ada benci. Kita adalah memfatwakan ini itu. Enggak. Kita tetap mengatakan Wahabi itu orang Islam, orang beriman, walaupun kita berbeda dalam banyak hal. Itu aja. Cuma mun disarang terus melangkis ke kata tangisan kulawan, ke kata kulawan. Ya kalau mun ada habisi parang apa bade ano. Nah itu aja masalahnya salahnya. Kita kada benci la yu'minu ahadukum. Itu dah. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Habis. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khislatani laisa fawqahuma syai'un minasyarri asyirku billah wa durru li ibadillah ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.